Debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2024 diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sukabumi di Gedung Universitas Nusa Putra Sukabumi, Sabtu, 26 Oktober 2024. Debat publik yang diikuti dua pasangan calon atau paslon, yakni paslon nomor urut 1, Yosomantri Zainul, dan paslon nomor urut 2, Asep Djapar Andreas ini, terdiri dari 6 segmen. Pada segmen kelima, paslon nomor urut 2, Asep Djapar Andreas, memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Terima kasih Pak Yos, Pak Jenderal. Saya ingin membuat satu langkah pertanyaan ketika Bapak nanti ke depan menjadi Bupati, dan yang terjadi hari ini untuk penanggulangan rumah tangga yang tidak punya rumah, nempel di tanah orang, tapi ada program pemerintah Rutilahu yang ada di perangkat daerah, tapi dengan persyaratan bahwa Rutilahu yang dibangun, yang dibayar pemerintah itu tidak boleh dan harus tanahnya sendiri. Sedangkan yang bersangkutan tidak punya tanah. Itu harus bagaimana langkah Bapak ketika warga yang tidak punya tanah tapi pengen rumah dan sebentar ini nempel di kandang domba, itu seperti apa? Gitu. Paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Ya, baik Pak Asep. Kita tahu bahwa pemerintah tidak bisa membangun Rutilahu yang di tanahnya tanah orang lain atau tanah negara. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir di sini untuk memberdayakan masyarakat itu. Caranya adalah kita panggil para pengusaha-pengusaha untuk menjadi donasi, untuk menjadi Bapak Asuh. Menjadi Bapak Asuh, CSR yang ada di Kabupaten Sukabumi, manfaatkan ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kumpulkan pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha kecil, warga masyarakat, tokoh masyarakat yang jadi agnia, berurunan, bangun di situ. Itu bisa dilakukan tanpa menggunakan APBD. APBD bisa dilakukan untuk pembangunan yang memang tanahnya adalah milik sendiri. Jadi jelas bahwa kita ini harus memberdayakan perusahaan-perusahaan dengan CSR yang ada di Kabupaten Sukabumi dan juga dengan para agnia untuk menjadi kelompok-kelompok Bapak Asuh untuk Rutilahu yang ada di Kabupaten Sukabumi. Saya kira itu Pak Asep. Paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Saya bicara bahwa di kabupaten masih banyak persoalan yang harus pemerintah daerah harus hadir. Tadi disampaikan oleh Pak Yos bahwa CSR ataupun lainnya, tapi saya punya gagasan. Saya ingin menghimbau, ingin mengajak kepada kelas menengah ke atas untuk mengajak, menyisihkan sebagian harta untuk membantu para kaum duafa, sehingga bisa melihat dan bisa itu untuk dibuatkan rumah-rumah yang tidak layak huni. Insya Allah mudah-mudahan kami mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Sukabumi yang punya harta lebih, mengajak untuk menyisihkan sebagian harta untuk membantu para kaum duafa yang sementara ini banyak kaum duafa yang perlu pemerintah hadir di sana. Paslon nomor urut 1 merespon kembali jawaban dari paslon nomor urut 2. Baik. Mohon tenang. Di samping CSR tadi dengan memberdayakan para pengusaha, juga para agnia saya katakan. Agnia itu adalah kelompok menengah ke atas yang mampu membantu untuk beriuran, memberdayakan masyarakat. Jadi kita konsepnya adalah gotong royong. Gotong royong di masyarakat kita ini yang selama ini masih berkurang, kita tingkatkan agar peduli terhadap sesama. Yang rumahnya tidak layak huni, kita geropyokan, kita bareng-bareng bergotong royong untuk memperbaikinya agar hidupnya merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa bahagia. Yang pada ujungnya kita ciptakan jangan sampai bingung terus
si Rutilahu ini, si pemilik Rutilahu ini. Kita ciptakan agar dia asik, kita bantu untuk membangun rumahnya dengan gotong royong masyarakat yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Dari Kabupaten Sukabumi, Tim Liputan Jubir TV melaporkan.